Hai, selamat datang di tugas video kami. Di sini saya akan membahas tentang masa pemerintahan Johannes Graf van der Bos atau yang lebih dikenal dengan Van der Bos. Kalian tahu nggak sih Van der Bos itu siapa? Johannes Graf van der Bos adalah seorang perwira dan politikus Belanda. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-43 yang memerintah pada tahun 1830 sampai 1834. Ia pernah menjabat sebagai Komandan KNIL, Menteri Urusan Koloni, dan Menteri Negara. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai masa pemerintahan Johannes Graf van der Bos, yuk simak video ini sampai habis. Pada masa kepemimpinan Johannes Graf van den Bos, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa diperkenalkan pertama di daerah Jawa, kemudian diperkenalkan di daerah luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan pada pemerintah kolonial. Tujuan utama adanya kebijakan tanam paksa di bawah Gubernur Van den Bos yaitu menyelamatkan Belanda dari krisis ekonomi, sebab saat itu kas pemerintah Belanda kosong. Belanda mengalami krisis ekonomi pasca kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang menyebabkan pemisahan wilayah pada tahun 1830. Besarnya biaya untuk menumpas pemberontakan Diponegoro, kas Belanda kosong dan hutang Belanda yang sangat banyak. Pemasukan dari penanaman kopi tidak juga cukup untuk menutupi kekosongan keuangan. Kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel yang diterapkan oleh Van den Bos membawa kesengsaraan bagi Hindia Belanda. Kewajiban menyediakan 20% tanahnya untuk dikuasai Belanda menjadi hal yang sangat merugikan pemilik tanah. Adapun kebijakan lainnya yaitu menyarankan tanah jajahan harus menanam tanaman yang laku dijual di pasar dunia, guna memulihkan perekonomian pemerintah Belanda. Adapun dampak negatif dan dampak positif dari sistem tanam paksa. Dampak negatif tanam paksa bagi masyarakat Indonesia adalah penderitaan bagi rakyat yang harus bekerja keras memenuhi target tanam paksa. Kemudian berkurangnya produksi pangan karena lahan pertanian diambil untuk sistem tanam paksa. Dampak positifnya, banyak masyarakat Indonesia mengenal berbagai macam jenis tanaman baru. Mendapat pengetahuan cara mengolah jenis tanaman baru, semakin majunya infrastruktur yang membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih maju. Sebagai kesimpulan, sistem tanam paksa merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van der Bos pada tahun 1830. Pada sistem ini mewajibkan seluruh penduduk untuk menanam kopi, tebu, teh, tarum, dan tanaman komodis ekspor lainnya untuk diserahkan kepada pemerintahan kolonial. Itulah penjelasan sejarah mengenai masa pemerintahan Van der Bos di Indonesia. Terima kasih dan see you next time. Bye-bye.